Halo, kembali lagi bersama saya Anas. Kali ini saya akan membahas mengenai materi pertama dari analitik data untuk akuntansi. Materinya akan cukup banyak, mungkin dalam maksimal 1 jam ini saya akan coba ringkas dari apa yang telah saya pelajari pada paruh pertama semester ini mempelajari terkait dengan analitik data akuntansi. Kita mulai dari yang pertama adalah terkait dengan Introduction to Business Analytics atau pengantar dari analisis bisnis. Mana analitik bisnis ini didefinisikan terkait dengan penggunaan data, teknologi informasi, analisis statistik, metode kuantitatif, dan juga model matematika atau berbasis komputasi yang membantu manajer untuk meningkatkan pandangan wawasan terkait bisnis operasi dan juga untuk membuat keputusan yang lebih baik dan juga berdasarkan fakta. Kemudian kita lihat bahwa terkait dengan dampak dari analitik ini banyak manfaatnya untuk mengurangi biaya, untuk manajemen risiko yang lebih baik, keputusan yang lebih cepat, produktivitas yang lebih meningkat, mempertajam performance dari bottom line dengan adanya profitabilitas dan juga ada kepuasan pelanggan. Namun di samping itu juga ada tantangan bahwa kalau misalnya kurang memahami penggunaan tentang kait dengan analitik, ada juga kompetisi dari prioritas bisnis, kemudian insufficient skills untuk analisisnya, kesulitan dalam untuk mengambil data yang baik dan informasi yang bisa dibagi dan juga tidak memahami manfaat dengan dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk studi analitik. Dan di sini bisa dilihat bahwa ada visual perspektif, di mana keprimannya ada dari statistik, business intelligence, dan modeling and optimization itu adalah semuanya ada di visualisasi. Di mana statistik dengan business intelligence akan menghasilkan data mining, dan kemudian modeling dan juga business intelligence itu ada menghasilkan skenario what if, dan juga statistik dikalikan dengan model dan optimization itu menghasilkan simulasi dan risiko. Ada 3 analitik yang bisa dipahami deskriptif, yaitu penggunaan data untuk memahami dari tren eh, masa lalu dan juga tren sekarang dari bisnis performance dan membuat keputusan yang diinformasikan. Prediktif ini adalah untuk melihat ke depan dengan memeriksa data historis, mendeteksi pola atau hubungan dari antar data tersebut dan extrapolating dari hubungan tersebut ke arah yang maju. Preskriptif ini adalah untuk identifikasi alternatif yang terbaik untuk meminimalisasi atau memaksimalkan suatu tujuan. Data untuk bisnis analitik ini didefinisikan ada 2. Data adalah angka atau tekstual yang dikumpulkan dari berbagai macam proses pengukuran. Informasi ini adalah hasil dari analisis data yang diekstrak artinya dari data untuk mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan. Big data ini juga sering didengungkan terkait dengan masih mau business data yang banyak variat variety, punya velocity dan veracity atau terkait uncertainty atau unpredictable. Ini juga dari McKinsey menyebutkan big data has potential to transform economics, delivering a new wave. Ya, using big data menjadi kunci dari basis kompetisi. Kemudian ada pembahasan terkait dengan reliability, di mana ini concern terkait dengan akurasi dan konsistensi. Validitas adalah data diukur dengan benar dan sebagaimana itu seharusnya diukur. Terus model dalam bisnis analitik ini ada model sebagai abstraksi atau gambaran dari
suatu sistem yang nyata, ide, ataupun suatu objek. Ini menangkap dari fitur yang paling penting dan juga bisa eh, dalam bentuk tertulis atau verbal deskripsi, eh, gambaran visual, dan juga formula matematik ataupun spreadsheet. Decision models, ini berarti pengembangan dari tadi ya, model adalah logical atau mathematical representation of a problem or business situation that can be used untuk memahami, analisis, atau fasilitasi pengambilan keputusan. Inputnya ada tiga, ada data yang diasumsikan konstan, uncontrollable inputs dengan kuantitas yang dapat diubah tapi tidak bisa ditentukan. Kemudian ada decision option, ini adalah yang bisa dikendalikan dan bisa dipilih sebagai diskresi dari pengambil kebijakan. Tadi ada tiga jenis analitik ya. Nah, ini kemudian ada descriptive models dikaitkan dengan modelingnya. Ini descriptive model menjelaskan behavior dan untuk allow user to evaluasi keputusan yang potensial dengan menanyakan what if question. Predictive ini fokus pada apa yang akan terjadi di masa mendatang, dibangun dengan historical data dan assuming that the past is representative of the future. Descriptive ini membantu si pembuat untuk identifikasi best solution untuk suatu keputusan atas suatu masalah yang ada optimization untuk mencari nilai dari variabel keputusan yang dapat meminimalisir atau memaksimalkan sesuatu. Contoh adalah biaya atau profit. Tergantung ya, objective functionnya apakah untuk meminimalisasi atau memaksimalkan kuantitas dari yang hendak dicari atau optimal solution, yaitu values of the decision variable at the minimum or maximum point. Ada model asumsi, ini dibuat dengan menyederhanakan model, membuat itu sebagai bisa di trackable dan bisa gampang dianalisis dan dikerjakan dan better characterize historical data of past observation. Then text of modeler is to select or to build an appropriate model that best represent the behavior of real situation. Ini untuk menggambarkan asumsi. Terkait uncertainty dan risks, ini uncertainty didefinisikan pengetahuan yang tidak sempurna yang tidak diketahui dari masa depan nantinya, dan risks itu berhubungan dengan konsekuensi dari apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini ada Peter Drucker menyebutkan untuk mencoba mengeliminasi risiko di bisnis adalah futile, gitu ya. This itu sudah terbawa atau inherent dalam komitmen, recent research to future expectation. It can only result in the greatest risks of all rigidity. Kemudian kita membahas ada 6 langkah untuk problem solving dengan analitik: recognizing a problem, defining the problem, structuring the problem, analyzing the problem, interpreting result, and making decision, implementing the solution. Ini langsung skip mengingat keterbatasan waktu. Ini lanjut defining problem, mengulang kembali ya, structuring the problem, analyzing the problem, interpreting results, and making decision, implementing the solution. Dan kita masuk ke bagian yang kedua. Kalau nggak salah ini diambil dari Vicente atau dari. Nah, ini terkait dengan data analitik didefinisikan sebagai proses dari evaluasi data dan tujuan untuk menyimpulkan suatu dari suatu business question. Data analitik ini menyediakan suatu jalan untuk suatu eh, data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur secara besar untuk memahami ada
pola atau hubungannya tidak diketahui. Data analitik juga bisa digunakan dalam teknologi, sistem praktis, metodologi, database, statistik, dan aplikasi. Ini di sini definisi big data, jadi juga telah disebutkan di awal. Big data adalah data sets yang terlalu besar dan kompleks untuk bisnis existing system yang bisa ditangani dan digunakan menggunakan kapabilitas tradisional untuk menangkap, untuk menyimpan, untuk diatur, analyze. Nah, itu lebih complicated. Dan yang jelas, big data, data analitik ini adalah bagaimana data itu berubah menjadi suatu pengetahuan dan pengetahuan menjadi suatu hal yang contoh penggunaannya di data marketing ini sudah banyak digunakan untuk kantor-kantor publik dengan investasi di teknologi dan personal untuk menangkap, mengorganisasi, dan analyze the financial statement to provide enhanced audit, expanded service, and added value to their client. Uh, dan juga external auditor will stay engaged with clients beyond the audit. Jadi tidak hanya dalam proses audit, tapi datanya a whole data. Dan ini adalah significant predicament shift. So, untuk financial reporting, ini with the use of so many estimate evaluation. Nah, some believe employing data analytic akan meningkatkan secara substansial dari kualitas estimasi dan penilaian. Nah, ini contoh-contohnya dari account receivable, kemudian inventory obsolete, kemudian probability of goodwill write down, dan ini juga perlu melihat scan to environment, eh, contoh melalui Google Search dan sosial media untuk identify potential risks and opportunities dari suatu perusahaan. Teks juga bisa, di mana teks data analitik ini bisa untuk melihat prediksi ke masa depan, bermanfaat untuk tech staff untuk melihat what will happen rather than reacting to what just did happen. Kapabilitas untuk memprediksi konsekuensi perpajakan yang potensial dari suatu transaksi internasional, dari R&D, Research and Development Investment, dan kemudian proposed merger of acquisition. Data analitik ini menggunakan impact cycle. Yang pertama adalah identify the question, master the data, perform task plan, address and refine result, communicate insights, dan kemudian track outcomes. Ini juga tidak saya uraikan secara detail ya. Step pertama, identify the question. Ini eh, dimulai dengan memahami bisnis problem yang perlu diaddress dan pertanyaan bisa dari banyak sumber termasuk bagaimana untuk menarik dari pelanggan, kemudian untuk memasang suatu harga atau mencari suatu error dan fraud. Ini contoh-contohnya pertanyaannya. Master the data, M, ini adalah membutuhkan seorang untuk tahu apakah data itu tersedia dan data tersebut akan bisa membantu dalam menjawab dari permasalahan bisnis. Kita harus tahu semua tentang datanya, aksesnya, availability-nya, reliability-nya, apabila ada yang error, kemudian periode waktunya, apakah di cover to make sure that data coincidence with the timing of our business problem. Kemudian P, perform the test plan. Ini setelah mengetahui data dan datanya siap, maka kita siapkan juga untuk analisis. Data siap untuk analisis ini kita terlebih dahulu untuk memikirkan pendekatan yang terbaik untuk bisa menjawab suatu pertanyaan. Nah, kita identifikasi hubungan dari respon or dependent variables to those items that affect the response, are also called predictor, explanatory, or independent
variables gitu ya. Ada klasifikasi, regresi, matching, clustering, grouping, dan profiling. A. Address and refine result after data have been analyzed. Selanjutnya adalah address and refine result. Ini karena data analisis adalah iteratif. Kita memotong dan dice the data, find correlation, bertanya untuk pertanyaan lanjutan, bertanya pada rekan sejawat, revisi, dan kemudian melanjutkan mengulangi analisis. 5 and 6, C and T impact ya. CNT communicate insight and track outcome. Insights are formed by decision makers and communicated, and some outcomes will be continuously tracked. Ways to communicate result, including reports, dashboard, visualization, dan data analitik ini sangat digunakan dalam hasil pelaporan yang membantu untuk penyusunan melihat data dalam suatu bentuk yang baru untuk membangun suatu wawasan yang menjawab tadi business question. Ya, ada digital dashboard and data visualization. Masuk ke tahap yang kedua, juga masih cukup untuk lima materi yang akan disampaikan. Understanding the business and design thinking for business. Nah, di sini dijelaskan validity driven approach to business analysis. Ada dua, di sini design thinking dan concept mapping. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan, untuk membuat suatu kreasi bisnis yang baru, konsep dan proses yang berfokus pada uh, business information side. Kemudian di sini design thinking diartikan atau business development learn from understanding of the business and creates just like product designer do a new or changed set of business concepts which are valid from business point of view. Nah, desain ini tidak hanya sekedar produk, dan bisnis konsep ini akan diorganisasikan melalui konsep mapping. Jadi yang pertama, business analyst atau business planner ya harus menetapkan suatu pemahaman yang valid dari suatu bisnis, konsep and proses, validity, kemudian kelengkapan dari menggunakan konsep mapping untuk mengkomunikasikan ke semuanya. Ini juga ada intuisinya, insightful, dan kreatif dalam prosesnya, dan meredefinisi dari analisis bisnis. Tiga major proposition dalam hal konsep mapping. Ini konsep mapping adalah suatu tool yang baru untuk bisnis analisis yang memberikan hasil terbaik dalam design thinking. Business takes control of business concept and business information. Nah, business task, not information that is business task, not information technology task. Business development are based on design thinking. Dan yang ketiga, new opportunities in business model paradigm, which are only available to those business concept. Nah, ini ada understanding the bisnis selalu dimulai dari suatu ID, dikreasikan, dan diimplementasikan, dan kemudian pada suatu tempat yang penting, hal yang penting, dan juga ada orang-orang, people, product, capital, fixed asset, dan lain sebagainya. Bisnis itu terkait dengan suatu kepastian, hal yang spesifik, dari set, dari konsep, dan juga hubungan antara mereka. Dan ini harus dipastikan secara jelas. Use case with the requirement of concept. What we are talking about and relationship between the concept. Nah, di sini ada gambarnya, understanding business using concept map. Nah, kalimatnya adalah visual, konsep dan definisi, dan hubungannya seperti apa? Keep things simple. Nah, ini jadi di sini dijelaskan ada branch, ada entitasnya, kemudian gets booking. Nah, booking sebagai suatu proses tambahan, add a
brake. Kemudian ada bridge, handles, rental of a car. Kemudian ada customer, issues, booking, booking at a rate. Customer accept rental of a car. And ada car group has a rate. Car group groups car mengelompokkan eh, si mobil ya. Kemudian di sini konsep, set of structure term, business rule, dan informasi data business rule dalam suatu perspektif bisnis. Ini adalah data versus information and its business rule. Who, what, when, how much data is at low level, it must be interrogated into business intelligence. Business rule ini adalah yang pertama, pastikan business rule itu eh, dibutuhkan suatu definisi yang jelas dan precise yang tepat, dan bisnis itu harus logik gitu ya. Contohnya suatu rental tadi disebutkan eh, hanya mempunyai satu card group requested. Kemudian durasi dari each rental dalam 90 hari dan lain sebagainya. Terus di sini hanya ada konsep map, eh, buatlah dari yang pihak yang pertama adalah customer, dan pihak yang kedua adalah branch. Customer ini dihubungkan dengan bad experience, ini may generate, customer may get discount upgrades, customer may accumulate club membership point, ini menjadi sub point. Club membership point may be used for rental of a car. Kemudian rental has a rental end date and time. Kemudian branch itu has booking, booking concern car group. Car group has a rate. Kemudian booking may request a car model, describe a car. Car group itu juga organize car. Itu bagaimana menghubungkan semuanya dalam suatu pattern yang jelas. In order to conduct concept mapping, kita membutuhkan definisi verbal dari konsep dan juga hal yang dibutuhkan dari business rule dalam jangka yang lebih panjang. Design thinking for business analytics. What is more stable and unchangeable is business information asset. Sebagai contoh, ini adalah property has a location, number of bedrooms, size, style, price, building year. A property can be townhouse, house, apartment. Property may have garage, swimming pool, lot size, few other features. Ini ada cabangnya. Jadi, property has a, may have, and can be a, dan menjadi cabangnya masing-masing. Where does it come from? Nah, ini dari tiga aspek, kognitif, afektif, dan interpersonal, menurut Martin, dan fokus dalam aspek kognitif. Kognitif ini ada tiga tipe reasoning. Ini ada induktif, deduktif, dan abduktif. Abduktif ini agak berbeda proses dari forming dari hipotesis explanatory. Contoh, it rained last night, the lawn is wet. Hipotesis mungkin sangat mungkin terjadi, dan even still there are other possibility yang membutuhkan logical thinking. Designing other things than product. Design ini bisa juga untuk digunakan dalam suatu proses, service, IT interaction, dan juga komunikasi secara umum, dan juga kerjasama. Business information adalah kunci dari design thinking proses, dan bisa menggunakan pendekatan deduktif atau induktif. Dealing with weak problem. Weak problem adalah suatu masalah yang didefinisikan secara jelek, baik problem dan solusinya tidak jelas pemahamannya. Typical, eh, nah ini misalnya where, untuk data warehouse project startup. Kita tahu faktanya bahwa kita ingin membangun data warehouse, tapi yang tidak kita tahu yang menjadi wicked problem adalah business concept, model, dan definition. Difference, yang kita tahu faktanya, differences of opinion exist. Kemudian kita yang belum tahu, what data do we have, which key performance indicators do we need, which budget and how long time is necessary,
When unaware, ini yang tidak kita tahu, incomplete or missing data, how is the search system being used, why is we need those key performance indicator. Design thinking ada beberapa tahap, dan ini yang pertama, discover and manage the business information asset using concept map and definition is really design thinking. And the ability manager are rewarded for providing measurable result, validity, rewarded for validity, producing things that are really valid. Valid is focus of design thinking. Validity is meant in the business sense. If change or new thing provides business value, then it is valid, otherwise it's not. Validity comes from engineering, for system, procedure, repeatability, dan yang terakhir adalah traditional business analysis. Try to seek best answer. Designer conduct iterating toward better answer. Big problem tadi ya, memastikan suatu misteri menjadi heuristic, yaitu rule of thumb, menjadi prototype idea, iterasi, test dan improve. Atau sebaliknya, bukan selanjutnya adalah dari heuristic ini menjadi algoritma. eh, Secara precise ini sudah didefinisikan dalam program dan prosedur dan di generate reliability. Kemudian for business synthesis ini adalah fokus dari design thinking adalah synthesis not analysis. Business synthesis menggunakan konsep mapping untuk menyampaikan suatu cerita. Dan penggunaan konsep mapping ini bisa menggambarkan dari gambaran nyata dari suatu perusahaan berjalan. Dan di sini konsep mapping berasal dari dua proses, discovery of information dan integrated with what already knows. Kapan kita membutuhkan tools seperti konsep mapping, ini contohnya kita memberikan high level conceptual overview dengan menentukan scope dalam suatu awal project. Ini kita untuk mengeksplorasi misteri yang dibangun saat konsep map yang juga bisa direiterasi dalam beberapa waktu dan bisa dideskripsikan as is, also wanna be feature concept. Menjadi solusi prototype juga ada yang bisa dipetakan secara konseptual sampai pada working prototype untuk memastikan apa yang kita akan pakai atau gunakan. Final solution must have a conceptual design, dan tentunya kita harus menambah beberapa dokumentasi secara terperinci dan bervariasi, konsep instruksional, konsep maps-nya untuk menjelaskan dokumen terhadap kepada business people. Dari contoh-contohnya ada exploration, ini high level conceptual overview, kemudian berkembang untuk menjadi explorative concept maps, essays, or wannabe feature. Kemudian ideation ini melihat bahwa prototype solutions, concept sketches atau sketsanya, kemudian ada working prototype concept maps, supplement with definition. Ada uh, yang didefinisikan baru gitu ya dari uh, prototype solution yang ada. Implementation ini adalah solution conceptual design dengan ada documentational dan instructional concept maps. Memasuki materi yang ketiga adalah business analysis redefined. Perlu dilihat ada beberapa metode eksplorasi tadi ya. Aktivitasnya adalah untuk sharing of insight, storytelling, organisasi dari suatu informasi, sintesis dari segala kemungkinan, mediation ini sketsa, ada skenario, lebih banyak lagi storytelling dan juga komunikasi internal. Sedangkan untuk implementation ini adalah making design decision, dokumentasi, komunikasi, dan instruksi. Knowledge about business ini bisa dilihat dalam kepala.
pikiran dari orang-orang. Kemudian ini business model dokumen, strategi dokumen, business plan, instruction, administrative guidelines, and other docs. Main inside day-to-day documents such as chart of accounts, spreadsheet, IT system, engineering, communication, marketing, materials, website, etc. Preparing for analysis to synthesis to design flow of event, membutuhkan bisnis people, kemudian juga inquiry business people, characteristic to master design thinking, insight terkait intuition, synthesis originality, dan validity driven thinking. Ada eh, penyimbang antara reliability dan validity. Top down, the first workshop discussion with the people, business model, kanvas. Business model kanvas ada beberapa elemen. Yang pertama adalah key partners, activities, key research, cost structure. Itu di bagian sebelah kiri. Di tengah-tengah ada value proposition. Kemudian di sebelah kanan ada customer relationship, channels, customer segments, dan di paling bawah bersama dengan cost structure ada revenue streams. Explorative workshop ini fokus pada organisasi dari informasi, sharing of insights, storytelling, synthesis of possibilities. Kemudian kita harus membagi subjek area pada manageable, manageable parts. Nah, ini contoh detailnya ada actual day business objects, static key properties, including measure, possibly some exceptional business rule, dan banyak lain hal. Kemudian dalam suatu tahapan, kita tahu bahwa mungkin ada bagian yang hilang, konseptual work harus tetap diselesaikan dan akan ada ruang untuk perbaikan. Exploration, misalnya explorative concept match as is at or wanna be featured. Ideation workshop, where change are being created or designed. Output by exploration stage ada explorative concept maps, dan beginningnya set in a review context, dan juga uh, organized along design thinking lines, sketsa, skenario, storytelling, dan internal communication. Untuk ideation, menggunakan prototype, explore ekstrim, mengubah pelakunya, use scenario and new trends, kontradiksi, what if, try to stand back in future, and look back, new combination. Ada generalisasi dan spesialisasi dalam hubungan yang terlalu kompleks, maka perlu dilakukan generalisasi. Sedangkan untuk simple structure ini terdiri dari ya kotak-kotak yang lebih kotak dengan agak melengkungnya. Contoh address has, nah address adalah sebagai entity, kemudian has sebagai kata kerja yang menghubungkan address line to, address line tree ini dalam suatu rounded box gitu ya namanya. Nggak salah. Ya, kayak di sini postal area identified by postcode, postal area is post district dengan rounded rectangle. Implementation ini tahapan ideation ini muncul dari berbagai alternatif solusi atau type dari konsep map, eh, harus diprioritaskan alternatif solution dan membuat final decision yang diperlukan. Dan selebihnya adalah design the solution in detail. Ini involve membentukkan desain final, detail concept maps, dan termasuk dokumen dan juga mengkomunikasikan konsep dan hubungannya untuk bisa digunakan ke depannya. Where to find meaningful business information, ini mulai dari business canvas dan yang tadi yang disebutkan. How to identify business concept for WH1, dan di sini ada konteks, uh, ini ada customer, places, order. Dan ada what-nya, where, when, who, dan how much.
Expand report using concept map. Ini juga ada expand report, ada hash, mileage, purpose of trip, concerning, period of ending. Ini adalah dari rounded rectangle. Ini ada entitas lain, employee, ada calendar, ada daily expense gitu ya. Kemudian roundednya adalah di ujungnya masing-masing eh untuk pilihan yang paling benar rectangle ini ada transportasi, canopy, reimbursement, parking and tools, taxi, limo, minimal daily expense, can be miscellaneous, supplies, other, phone, etc. Ini dia eh face shop box. Chart of account juga bisa digunakan untuk konsep mapping dari maaf dari balance sheet, profit and loss, expense, sampai kemudian cash discrepancy dan ya, itu mempunyai nilai tersendiri. Aplikasi dan database ini ada hubungannya ya, itu cukup menarik. Mengendalikan dari bisnis, what your business means, uh, administrative guidelines, spreadsheet, how does mempunyai konsep spread out as group in color headers in formula which are really relate this concept together, engineering production dan juga collateral requirement dan spesifikasi lain dari IT system, IT data model dan juga multidimensional cubes. Business canvas, business concept map, ya, definition and goals, business planning, model, plans dan guidelines, kemudian finance and accounts, breakdowns and roll-ups, calculation, ERP system requirement, specification, data models, effective documentation, reporting, business intelligence, report, analytic, concept, document and content, letters and email, collateral, and communication. Selanjutnya adalah ini terkait dengan bisnis konsep map, menggambarkan bisnis konsep dan hubungannya digunakan dalam daily basis, express dalam bahasa sendiri secara intuitive way, meaning that business people can participate in the work of maintaining it. Kata kuncinya adalah dokumentasi dari bisnis konsep model yang sebaiknya secara bahasa dilakukan secara tepat dan intuitif dan saat pada saat bersamaan juga sangat berhubungan erat dengan bisnis. Konsep mapping, jelaskan kembali proses of modeling business concept straightforward. Initially, a facilitator could be business analyst. Interview, kemudian sample of report, memo, spreadsheet, documentation of IT system, kemudian ada concept mapping detail, ini paling sederhana apa gitu ya, contoh ini kepemilikan anjing ya. Uh, Kennel has for sale puppy. Puppy has puppy number. Puppy is given puppy name. Puppy can do. Ada objek baru adalah puppy trick. Puppy trick is a trick, maybe known as well learn and maybe assigned skill level. Mapping ini menggunakan lingkaran untuk all concepts in the beginning, entitas awal dalam brainstorming atau sketsa suatu hal, and then always relations between concept. In the beginning, be relaxed about using arrow, one-to-many relation or not. You can always compare and add that detail later. Ya, ada yang punya hanya hubungan garis aja, ada juga yang pakai tanda panah. Mapping rule, use set circle to denote business object atau entity. Map, mapping tool ada rounded rectangles memastikan terkait dengan property. Jadi ingat, circle itu adalah business object, rounded rectangle itu adalah property. What are business object? Jadi basically adalah things that
the business works with, including agents and documents such as invoice and so forth. Contohnya branch, customer student, customer, teacher. Kemudian ini properties of business object. Itu tadi round the rectangle. Property adalah konsep di mana dideskripsikan untuk business object. Customer has contoh customer have, customer type, address, phone, and email. Aturannya adalah square rectangles tajam to denote actual values for pedagogical purpose. Contohnya di sini adalah model has. Model itu circle, nah awal entitas, kemudian has. Company structure, company style, field type adalah sebagai properti dan kemudian diturunkan lagi maybe gasoline, electricity, LPG. Ini adalah uh, shop data uh, atau square rectangle untuk denote actual value. Itu aja. Definisi dari ini what remains simple document listing of all concept and providing textual description. Kemudian ada one to structure concept, tiga bagian, one to many, many to many. Between piece one to one, business object and one of its property, atau bisa juga between the business object. Use a connecting line without tanpa panah untuk mendenotasikan one or to one relation between concept. One to many, ini pastikan menggunakan alat panah eh, dari many side of relation. Use a connecting line with an arrowhead. Jadi ini sekarang membutuhkan benda panah pada berbagai sisi untuk denote one to many relation between two business object. Many to many ini agak jarang contohnya. Any one customer may have visit many branches, and certainly, hopefully, many customers visit each branch. Aturannya, carefully check whether there really is no business object in the middle of many relation. It is really missing. Use connecting line with an arrowhead in each end. Hubungan dari suatu antar nama juga penting. Has implying that something owns, may describe, implying something is described, consists of, is defined, includes, collection, kemudian ada maybe untuk something maybe one out of a list. Contoh di sini juga apa namanya bundle a relationship ini juga bundling together relation has the same type makes diagrams easier to read. Jadi branch type ini maybe cukup tulis satu kali aja maybe. Kemudian ada square rectangle. Uh, Entah kalau branch type ini dari import branch, jadi branch, and see. Bisa disederhanakan tulisnya maybe-nya. Oh, still a long way to go. Layout of concept map ini diatur dengan konsep map untuk bisa dilihat secara top down, left to right, dan memfasilitasi untuk lebih intuitive understanding konsep dan structure. Dan juga nggak bisa hanya dari satu halaman, tapi you should organize your diagrams with not more than 200 concept map maximum at each page. Dash, which by convention indicates that you should go to other diagrams to find more detail about it. Data versus logic, data business rule. Concept maps are not about logic, they describe concept and their relationship. Sebagai contoh ya tadi, can be advanced, walk-in, kemudian
Uh, where that the golden rule for stopping is that if you get into having actual data diagram, do not do it. In this case, the actual data is 5 days in advance. Sebagai contoh ya, bisnis dokumen ada konsep harvesting, panen konsep, business document on shared directories, kemudian the page, the page, database, your homepage, sales, marketing, product documentation, dan berbagai. Alhamdulillah masuk ke dua terakhir, steps in decision making. Ada yang pertama adalah define objective, collect relevant information, generate feasible option, make the decision yang di dalamnya assessing risks and consequence, kemudian implement and evaluate. Define objective. Harus tahu apa yang kita akan setuju, dan itu harus lebih jelas where you want to get to. Dan apabila ada ragu, tuliskan dan kemudian tinggalkan 1-2 hari dan lihat kembali. Ini adalah collect relevant information will immediately appear, but other data may be missing. Ada distinction between available and relevant information, dan semua ini juga rapid growth methods of communication. Sekarang ini sudah ada email, juga internet, juga ada salah satu penyumbang information overload syndrome, feeling inability to cope with the incoming data, sometimes in mental stress and even physical stress during work. Lobster pot model ini dari mulai creative possibilities paling kecil-kecil, kemudian visible option, to the option, alternative, dan chosen course of action. Notice there is therefore option rather than alternatives. An alternative is literally one of two course open. Visible option no more 5 than or 6. Make decision unless an option meets the must requirements. Ada 3, must, should, might. But after the essential have been satisfied, the list of desirable, highly desirable shows or pleasant addition to mics comes into play, listing the advantage and disadvantages, examining the consequence of each other, each curse, testing the proposed curse against the yardstick, weighting the risk against the expected gain. Uh, di sini existing risks ini adalah important dalam mengkalkulasikan risiko dalam beberapa hal, assign numbers and calculate in what way. Kemudian experience plays with a much larger part. Alternative scenario in decision making base. Assessing the consequence. Ini adalah consequence come into forms, yaitu manifest and latent. Manifest consequence are one that in principle you can foresee when you make your decision. Sedangkan untuk latent consequence are different, not nearly so probable and reasonable. Person might be forgiven for not seeing the knock-on effects that result from the complex chain of events triggered by a decision. Ada hal yang beda antara wrong decision and bad decision. Wrong decision are inevitable aspect of life, but bad decision are predictable pitfalls. They are unforced effort. Ini consequence model dari extend dan time. Kemudian ada consequence of the decision yang akan semakin menurun, dan juga ada knowledge yang semakin menurun. Terakhir adalah map, implement, dan evaluate. Ini what is cut off contoh ya, when you make decision is aktivitas primary of thinking.
dan juga terkait dengan adanya pro and cons dari berbagai various cause of action. Few points ini useful for the mind to have a framework approaching defining the object invariably important, collect the relevant information, generating feasible option. Your chosen success criteria might come into play. Implementing and evaluating the decision should be seen as a part of the overall success. Oke, problem solving strategy, metode yang lain, design making, problem solving, dan creative thinking mempunyai kesamaan bahwa mereka dalam proses terjadi dalam proses effective thinking. Tapi ada perbedaan di antaranya berpikir creatively instead of having an original idea itu akan menjadi decision atau solving a problem. How problems differ from decision. Kita lihat bahwa dalam suatu problem, elemen solusi sudah ada di sana dan itu adalah gimana cara menata atau menata ulang bagaimana itu disampaikan. A problem is solution in disguise. Kemudian problem solver, kita harus pintar, analytic skills juga harus bisa digunakan dalam berbagai masalah dalam bidang-bidang tertentu. Secara kontras, decision maker needs a much wider range of skill and characteristic. Tadi disebutkan ada analytical skill. Kemudian the problems you encounter in real life dari obstacles placed in front of us. Kemudian the four problems are obstacle or difficulties are always secondary. Kemudian decision create problems. One way of solving them is to alter your decision or at least your plan. Bisa ada juga the bridge model, ada tiga, defining the aim of problems, we're manually analyzing, generating visible options sebagai manually synthesizing, ketiga-tiga sama. Oh ya, tadi ya, manually analyzing. Untuk define, generating visible, manually, kemudian choosing the optimum course of solution, itu adalah manually value. Unified model untuk decision making dan problem solving ini new function of its family of more specific skill comes into play. Understanding the problem, when did you first sense or become aware of the problem? Have you defined the problem or objective in your own words? Are there any other possible definition of the problem worth considering? Are you clear about what you are trying to do? Where are you now? And where do you want to get to? Have you identified the important factors and silent facts? And have you reduced problems into its simplest term without over simplifying? Toward solving the problem, have you checked all your main assumptions? Identify the short list of visible ones, eliminate some in order to shorten the list further. Then kemudian can you synthesize elements into two or more solutions to create an effective way dealing with the problem? Dan banyak hal lainnya. Evaluating, designing, the decision, and implementing it. Ini ada serangkaian pertanyaan. Have you used all the available information? Have you checked your solution from all angles? Are you clear about the manifest consequence, etc.? The level of competence ini awareness dalam suatu problem yang membutuhkan suatu pengambilan keputusan baik itu actual dan potential. Ini understandingnya terus ada banyak pertanyaan, skill in asking the right question of the right people at the right time and being able to task answer for the day. Truth content action based on the truth is much more likely to be effective than action based on faulty perception of reality. Ini ada normnya,
how to approach system problem, deviation from norm, relative difference between nominal performs, how a system is supposed to work at active performance, what is actually happening with the bigger problem. Terus seperti terakhir, innovation analytics ini dari kuliah tamu, eh, disebutkan bahwa dalam analytics one-on-one, connected the dots, itu dari materi yang paling bawah adalah data, dengan signal, kemudian information, structure, insight, ada contextualize, kemudian action, deep learning, dan understanding. Itu ajak seperti piramida sampai ke atas, data ke action, semuanya mengerucut. Kemudian top 10 skills, tentu sekarang sedang banyak dicari analytical thinking, uh, ini apa ya, analytic capability journey ini contoh ada Facebook analytics capability, business coverage, measurement, computational thinking, logical thinking, critical thinking. Itu adalah analytical thinking. Jadi ada empat ya tadi, computational, legal, critical, and analytical thinking. Ini analytic capability. Data analytic is expected to be next innovation in the evolution of audit and professional accounting industry. Auditors will not only reveal the vital financial result, but also information that may assist business in refining procedures, increasing efficiency, and anticipating professional potential difficulties. Ya, ada banyak ya. Makanya supaya sama, identify, extract, transform, analyze data, brainstorm with audit team, audit sampling, dan kemudian visualisasi. Accountant dan auditor mungkin akan tertarik dengan pertanyaan apakah ada tindakan dari perjalanan yang mencurigakan atau dari suatu entertainment expense, kemudian amount of add-on sales, kemudian customer paying us in timely manner, like section are risky. Yang bisa dilakukan, review data availability in firms internal system, review data availability in firms external network, data dictionaries, and other contextual data diselamatkan. Data validation and completeness, ini juga sama, data normalization, data preparation and scraping. Contoh di internal audit. Uh, itu how data analytics can help in internal audit. Jadi ada beberapa, dari yang pertama adalah identifikasi risiko. Ini dilakukan, can identify and monitor audit of patterns, kemudian big data play a key role in risk assessment, the current error, kemudian big data internal audit helps make smart company choice that improve internal operation, implement changes quickly, and assess them better. Mungkin dari uh, hasil belajar bisa disampaikan kepada yang lain. Dan info feature, ini ada seperti risk profile and sales level assessment, prepare plan using KPI dashboard. It's using audit time, overall quality of audits may be increased, minimized brainstorming time, integrated internal audits. Alert trigger, business may monitor and manage the supply chains process, data using data analytics and AI, benchmark are defined, real-time warning stickers, maximum efficiency and seamless operation. Improving efficiency, ini improve efficiency of internal audits, speed up the process. Internal auditor skill in big data can be hard. Reduce the cost incurred in training both departments.
Ini beberapa studi kasus. Yang tadi internal audit sudah. What motivates someone to do fraudulent activities? Ini ada tiga segitiga fraud, yaitu pressure untuk motivasi or incentive to commit fraud, kemudian rationalization, justifikasi dari suatu tindakan tidak benar, kemudian ada opportunity untuk suatu pengetahuan dan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya. Fraud itu juga dijelaskan khusus di Ijen itu pressure seperti apa, review of sales incentive management, review of the sales performance, evaluation of potential error sales behavior. Kemudian ada opportunity, surveillance, data protection, dan juga rationalization, on-site interview, process walkthrough, that outliers, based behavior, or social phenomena. Sedikit lagi, ini adalah suatu fenomena, unusual transaction pattern, up to 70% of operational cost reduction, analyze massive amount of data quicker, more accurate prediction, personalized investment recommendation, jadwal imsak. Oh, enggak juga ya. Ada high account creation, impossible teleportation, foreign between cities. In order to determine whether or not transaction involve further activity, combination of the roles is required. Ini adalah pattern. Terus ada sentiment analytics komponen. Perusahaan bisa menganalisis dari word eh, sentimen digunakan dalam partisipasi sosial media dan dalam inovasi baru apakah bisa dilakukan dalam similar analysis dengan kompetitor. By innovation analytic customer experience hierarki Maslow ya. Yang ketiga adalah experience, betul experience yang meaningful, kemudian subjektif, kualitatif, pas pleasurable, kemudian convenience, atau apa, usable, reliable, functional, ini di Kemenak, dan yang terakhir di item only plus. Ini adalah value, customer, play story view. Sebagai contoh, sentiment analysis bisa dilakukan seperti ini. Dan juga dilihat grafik secara kotaknya, what user friendly, kemudian general, Samuel, speed, features semua yang sudah ada. Beberapa engine use juga yang digunakan, sistem box error, speed, other products, general feature, dan uh, apa tuh ya, bukan app update, harus website link untuk analyze customer, sign up fit of worker, kita mau analisis satu persatu komentar, bisa ambil review. Dan di sini innovation analytic baru dijelaskan mulai dari impact sampai ke apa nih ya, complexity. Jadi pertama campaign management, campaign optimization, kemudian menjadi predictive optimization, dan next best action adalah dalam tentang kendali diri kita, dan journey of optimization. Optimization. Using data-driven strategy, kita bisa mengubah product-centric approach menjadi customer-centric approach, kan semuanya menjadi pemahaman terkait dengan effective campaign, prioritization, ROI calculation.
Ini using data-driven strategi, kita bisa mengganti product-centric approach, itu customer-centric approach, yang mana ada clusternya, direct transaction, increase, share product, direct transaction increase, different product, stagnan, transaction decrease. Kemudian ada banyak yang bisa dipelajari struktur anggota dan aset-aset lain. Cukup ya. Saya kira begitu dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Keep on spirit. Besok cheers semoga lancar dan jalan dengan sukses. Terima kasih.